Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencakokan atau transplantasi ginjal, jantung, dan mata. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Salim Rais, Tiara Angelina Putri, Gilang Ardrianto, Derby Serpita, dan Ridho Taufikul Hakim akan menjelaskan transplantasi atau pencakokan. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi transplantasi. Pencakokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima pendonor. Dan sekian sedikit definisi transplantasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i, durhar, dan syariah. Kemudian tidak ada daharat bagi pendonor karena pengambilan organ atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan. Transplantasi organ juga dibolehkan jika bersifat tolong-menolong, tidak untuk komersial. Selain itu, transplantasi organ juga harus ada persetujuan dari calon pendonor, ada rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi. Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Autograft ialah pemindahan organ jaringan atau organ dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh pasien sendiri. Contohnya operasi bibir tumbin. Yang kedua ada allograft, ialah pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan sama spesiesnya, manusia dengan manusia. Contohnya transplantasi ginjal dan kornea mata. Yang ketiga xenograft, ialah pemindahan jaringan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan berbeda spesies manusia dengan binatang. Macam-macam transplantasi dan donor organ tubuh. Menurut Kut bin Aibak bahwa dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien ada 3 macam pencakokan transplantasi, yaitu yang pertama ada autotransplantasi, itu transplantasi di mana donor dan resipien satu individu. Seperti seseorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, maka diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri. Yang kedua, homotransplantasi, itu di mana transplantasi antara donor dan resipiennya merupakan individu yang sama jenisnya, jenis manusia dengan manusia. Yang ketiga ada heterotransplantasi, yaitu donor dan spesiesnya merupakan 2 individu berlainan jenis, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia. Hukum transplantasi organ tubuh. 1. Transplantasi yang dilakukan untuk perbaikan. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik hakiki organ tubuhnya, tetapi Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan, dan kematian. Yang kedua, transplantasi yang didasari kedaruratan. Bahwasanya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat atau keterpaksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau boleh. Yang ketiga, transplantasi yang didasari oleh kebutuhan. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Transplantasi menurut hukum Islam. Mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan Islam. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya ialah 1. Transplantasi donor dalam keadaan hidup.
merupakan titipan dari Allah dan manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkannya. Sebagaimana harta, Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu. Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Begitupun dengan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang membutuhkan. 2. Transplantasi donor dalam keadaan koma. Praktik transplantasi donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian. Maka tidaklah etis melakukan transplantasi organ dalam keadaan sekarat. Sebagaimana seharusnya orang yang sehat berusaha menyembuhkan orang yang sedang sekarat tersebut, meskipun prediksi dokter mengatakan orang yang koma tersebut sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh. 3. Transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Islam memperbolehkan transplantasi donor dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat, diantaranya resipien atau penerima donor berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh pengobatan secara medis maupun non-medis, tetapi tidak membuahkan hasil. Pencakokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencakokan. 4. Transplantasi donor terhadap orang non-muslim. Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyederhanakan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikannya kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Karena dalam pandangan Islam bahwa orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga berhak untuk dihukum atau dibunuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.